Oh ya, baik lagi di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang kuis perpajakan 2 untuk pertemuan ke-12. PT ABC memiliki biaya gaji dengan rincian sebagai berikut. Yang ditanya adalah koreksi fiskal yang harus dilakukan ya. Oke, kita lihat di sini. Jika ada pendanaan direktur, nah ini bisa dibebankan ya. Gaji direktur bisa dibebankan, bonus khusus direktur juga bisa dibebankan, iuran pensiun bisa dibebankan, iuran asuransi bisa dibebankan. Mes perusahaan, meskipun ini natura ya guys, natura, tapi ini tetap bisa dibebankan ya, karena mes. Nah, tetapi untuk sewa rumah dinas direktur yang dibayar langsung ke pemilik rumah sebesar 200 juta, nah ini adalah natura nih. Ini dia tidak bisa dibebankan. Berarti jawabannya adalah koreksi positif 200 juta. Kemudian jika perusahaan mengeluarkan biaya pemeliharaan untuk mobil pemegang saham senilai 100 juta, maka nah ini untuk mobil pemegang saham ya. Ini adalah dividen terselubung. Ya, dan sebagaimana perlakuan dividen maka dia tidak bisa dibebankan. Maka dia dilakukan koreksi positif 100 juta. Oke, kemudian nomor 3. Dalam laporan laba rugi PT XYZ terdapat biaya beasiswa dengan rincian sebagai berikut. Beasiswa untuk anak pegawai yang tidak mampu, ini dia tidak bisa dibiayakan ya guys, karena sumbangan. Beasiswa diklat untuk pegawai ini bisa. Beasiswa penuh pendidikan S1 bagi mahasiswa berprestasi dengan ikatan dinas setelah selesai perkuliahan. Ini bisa karena ada ikatan dinas ya. Beasiswa penuh pendidikan S1 bagi mahasiswa kurang mampu dan tanpa ikatan dinas. Ini nggak bisa. Jadi jawabannya adalah yang harus koreksi fiskal yang harus dilakukan adalah koreksi fiskal positif 250 tambah 100 350 juta. Dalam laporan laba rugi maksudnya, perusahaan terdapat beban bunga senilai 120 juta. Rata-rata deposito yang dimiliki oleh perusahaan adalah 1,2 miliar dan rata-rata pinjaman yang dimiliki perusahaan adalah 1 miliar. Maka koreksi fiskal yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah, nah ini karena depositonya lebih tinggi daripada pinjaman. Ya, artinya semua pinjaman ini bisa menutupi deposito. Ya, maka bunga dia tidak bisa dibebankan guys. Dibebankan. Jadi 120 juta ini harus kita koreksi semua. Iya. Koreksi fiskal positif 120 juta. Dalam laporan laba rugi perusahaan terdapat beberapa beban pajak sebagai berikut. PPN masukan berhubungan dengan kegiatan usaha yang bisa dikreditkan. Ini boleh ya. Ini tidak bisa dibebankan guys, karena dia bisa dikreditkan. Kemudian PPN masukan berhubungan dengan kegiatan usaha yang tidak dapat dikreditkan. Nah ini bisa dibebankan. Pasal 4 ayat 2 tidak bisa dibebankan ya guys. Angsuran PPh pasal 25 dia tidak bisa dibebankan. Ya karena angsuran ya. Biaya materai dia bisa dibebankan, pajak daerah bisa dibebankan, sanksi tidak bisa dibebankan. Nah berarti koreksi fiskal yang harus dilakukan adalah ini 250 tambah 250 ya, tambah 25 tambah 75 100 500, berarti 600 juta. Ada koreksi fiskal positif 600 juta ya. 250, 250, 500, 525, 600. Jawabannya adalah salah semua berarti. Harusnya koreksi fiskal positif 600 juta. 6. Perusahaan membangun sebuah bangunan yang belum selesai terbangun pada akhir tahun 2019. Pada akhir tahun 2019, dalam laporan laba rugi terdapat biaya pembangunan atas bangunan tersebut dengan rincian sebagai berikut. Ada biaya material 600 juta, tenaga kerja 400, kapitalisasi bunga atas pinjaman khusus untuk pembangunan yaitu 60 juta. Koreksi fiskal yang harus dilakukan adalah, nah ini guys, sebenarnya secara akuntansi maupun secara pajak ya, dia itu harusnya masuknya ke construction in progress atau CIP. Ya baik biaya material, tenaga kerja maupun kapitalisasi bunganya.
ya. Tapi ini wajib pajak di dalam dia masukkan ini dalam laporan laba rugi. Nah, berarti kan salah nih. Karena seharusnya dia 3 ini itu masuknya semua ke construction in progress. Ya. Ya, ke construction in progress, termasuk juga kapitalisasi bunga pinjamannya yang berkaitan dengan pembangunan dari aset yang dibangun tersebut. Nah, maka karena dia masuk ke biaya, ke beban, ya, secara pajak dia juga tidak bisa masuk ke beban, dia harus masuk ke construction in progress, maksudnya harus masuk di kapitalisasi. Nah, berarti semuanya ini itu harus kita koreksi, yaitu koreksi fiskal positif 700 juta. PT BCD memiliki aset yang diperoleh dengan finance lease. Dalam laporan laba rugi perusahaan tahun 2019 terdapat beban bunga sebagai berikut. Beban penyusutan aset leasing 200, beban bunga leasing 100. Tentukan koreksi fiskal neto yang harus dilakukan jika pembayaran leasing setiap tahunnya adalah 130 juta. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini kan yang dua ini ya. Ini kan dia tidak bisa dibebankan nih. Ini berarti dia dikoreksi positif 300 juta. Nah, sedangkan yang ini dia bisa dibebankan, maka dia dikoreksi negatif 130 juta. Nah, berarti netonya berapa? Positif 170 juta, gitu ya. Kemudian 8, dalam laporan perubahan ekuitas perusahaan terdapat keterangan sebagai berikut. Dividen dibayarkan kepada PT CJZ kepemilikan saham 20%, 200 juta. Dibayarkan kepada PT BJK 300, dividen kepada saham minoritas 500. Dengan asumsi bahwa perusahaan telah menyajikan dividen sesuai dengan SAK, maka koreksi fiskal yang harus dilakukan adalah, nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui adalah dividen secara akuntansi dia juga tidak dibebankan. Ya, dia tidak dibebankan. Artinya dia masuk ke laporan perubahan ekuitas kan, sesuai dengan ini. Nah, maka secara pajak sama, dividen secara pajak juga non-deductible. Nah, berarti karena secara akuntansi dia tidak dibebankan dan secara pajak dia tidak dibebankan, maka sama dia menjadi tidak ada koreksi fiskal kan, tidak ada koreksi fiskal. Nah, berarti jawabannya apa? Salah semua. 9, dalam laporan laba rugi PT ABC terdapat keterangan sebagai berikut. Penghasilan dividen dari PT XYZ neto setelah pajak 297.500. Diketahui bahwa PT ABC memiliki 15% saham PT XYZ. Ini berarti dia dipotong pasal 23 ya. Nah, 297.500 ini itu berarti setelah dipotong PPh neto setelah pajak ya, berarti dia adalah angka 85% ya nih. Nah, berarti angka 100% nya berapa? 100 per 85 dikali 297.500. Jawabannya adalah 350 juta. Nah, berarti berapa sih PPh pasal 23 nya? Ya, berarti 15% dikali 350. 52.500. Nah, kan tidak untuk menghitung untuk jadi penyajian ya penghasilan dividen di dalam laporan laba rugi di dalam laporan laba rugi fiskalnya ya itu harusnya bruto, bukan 397.500 neto setelah pajak, bukan. Jadi harus dicari angka brutonya. Nah, angka brutonya 350. Nah, berarti ini harus dikoreksi positif. Berapa? Dari 297.500 ke 350, yaitu sebesar PPh 23 ya pasti kan, yaitu sebesar 52.500. Jika dalam laporan laba rugi PT ABC terdapat akun sebagai berikut. Penjualan termasuk PPN 10.560. Tentukan deklarasi fiskal yang harus dilakukan PT ABC. Nah, ini sama ya guys. Jadi penjualannya harus yang bruto, artinya yang tidak ada pengaruh pajak di situ. Nah, kalau PPN sistemnya kan bukan pemotongan pemungutan, tapi dia menambahkan kan. Jadi misalnya barang harga 1.000, PPN-nya 100, nah maka dia dapatnya duit 1.100 kan gitu. Nah, ini berarti ini adalah angka 110 ya, 110 nih per 100. Jadi kita harus, kalau kita mau cari berapa DPP-nya, ya DPP-nya doang gitu ya, atau brutonya berapa sih DPP-nya, itu adalah 100 per 110 dikali 10.560 gitu kan ya.
Ini berarti 9.600.000 guys. 9,6 miliar ya. Ya benar ya. 9,6 miliar. Nah, berarti ini kan kelebihan PPN-nya. PPN-nya kan berarti 960 juta kan. Nah, berarti dia harus apa? Harus dikoreksi negatif. Ya. Karena turun dari 10.560 ke 960, koreksi negatif 960 juta. Oke. Itu guys kira-kira yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye bye.